Assalamualaikum, balik lagi sama gua Trisno di sini. Kali ini kita akan bikin konten yang berbeda dari sebelumnya karena kita di sini mau cerita horor. Ya, berdasarkan dari cerita ini, cerita fakta ya, dari pengalaman gua yang kurang lebih udah dari 2 tahun yang lalu dan baru bisa tersampaikan secara penuh di sini. Jadi pada saat itu gua posisi sudah kerja dan kebetulan sudah kuliah juga. Kurang lebih itu semester 2 ya. Semester 2. Jadi setiap gua pulang kerja biasanya gua suka mampir ke kosan. Kosan itu gua di situ kos rame-rame sama teman-teman kuliah gua. Dan itu posisi kalau nggak salah itu hari Rabu jadwal perkuliahan lagi nggak ada. Emang hari Rabu tuh gue nggak ada jadwal kuliah. Gue mau main ke kosan karena sambil nunggu cewek gue pulang kerja, jadi gue sekalian jemput, gue mampir dulu. Gue pulang kerja itu dari tempat gue kerja jam 5 sore, jam 5 lewat kurang lebih. Sampai kosan itu pas maghrib. Nah pas maghrib ini kebetulan di kosan udah ada temen gue itu emang dia di situ terus karena kebetulan rumahnya di Tangerang dan dia kerja di Bogor, jadi dia menetap di situ selama hari kerja. Pada saat gue nyampe kosan sih nggak ada yang aneh ya, karena gue juga nggak bisa ngerasain atau gimana aja. Mungkin gue pernah ngerasain tapi gue nggak begitu menanggapi apa yang gue rasain, jadi gue ya udahlah biarin gitu doang. Nah temen gue yang di kosan ini, dia itu pertama bisa ngerasain, bisa melihat dan bisa komunikasi. Mungkin itu kelebihan yang dikasih untuk dia. Jadi posisi gue udah sholat maghrib, udah segala macem, lagi ngobrol-ngobrol biasa di kosan. Jadi gimana ya, posisi kosan gue tuh gue duduknya di depan kamar. Nah di depan kamar itu kan ada space kayak ruang tengah. Nah di ruang tengah itu gue lagi ngobrol berdua. Kebetulan sebelah kamar itu ada lorong buat ke dapur dan ke kamar mandi. Gue lagi ngobrol berdua, ngobrol. Tiba-tiba dia diem dan dia ngomong apa ke gue? Lu bawa siapa kesini, No? Gue diem kan. Bawa siapa? Gue sendiri dari tadi. Emang kenapa? Enggak, ini ada yang lu bawa kesini. Gak usah bercanda deh lu. Gue kan bilang gitu ya, karena gue posisinya gue setengah antara takut sama bingung. Karena di situ gue bingung gue ngebawa siapa dan gue takut ada apa-apa nih masalahnya. Akhirnya dia bilang, nih di sebelah tuh maksudnya di lorong yang mau ke arah dapur dan kamar mandi ya. Di sebelah ada yang kepalanya kerbau tapi badannya manusia. Duh anjir, kata gue langsung merinding. Merinding gue di situ karena posisi itu jam 7 masih sore lah ya, jam 7 mah belum malam. Gue bilang gini, coba tanyain dia dari mana. Akhirnya dia merem posisinya nyender gini ke tembok. Merem, diem. Ternyata gue nggak tahu kalau diemnya itu dia lagi komunikasi. Dia diem, setelah dia melek, dia dari tempat kerja lu, No. Dari tempat kerja? Iya, dia ngikut dari tempat kerja lu. Lebih tepatnya sih dia ngikut dari ruangan lu. Gue makin ngerasa war kan ya. Kalau dari ruangan gue, apalagi sehari-hari gue juga ada di situ gitu. Akhirnya gue bilang gini, tanyain mau ngapain dia ngikut. Dia diem lagi komunikasi.
Nggak tahu dia juga. Lah kok nggak tahu, kata gue. Biasanya kalau misal yang gue denger dari cerita orang-orang sih, kalau misalnya dia ngikut itu ada sesuatu atau enggak dia suka gitu. Nah akhirnya ditanyain lagi sama temen gue katanya nadanya itu lebih ngegas, walaupun dia bentuknya serem, tapi temen gue mencoba untuk menjadi mendominasi dari si makhluk ini. Ditanya lah sama temen gue, dan tiba-tiba jawaban yang dia kasih, dia tadi ngedudukin gue. Kebayang gak lu, dia tadi ngedudukin gue, sedangkan gue aja nggak tahu kalau dia tuh ada di mana, karena kan emang nggak kelihatan dengan mata telanjang ya, apalagi dengan gue nggak bisa ngerasain, nggak bisa ngelihat, apalagi komunikasi. Tanyain, akhirnya gue bilang gila lagi, tanyain ngedudukin di mana. Ditanyain lah, akhirnya dijelasin, lu tadi sore abis asar duduk dekat wastafel bukan? Posisinya di pojok. Gue inget-inget, oh iya gue tadi duduk di situ sambil nyender, tapi gue posisi pakai bangku. Nah dia lagi ada di situ, tapi lu nggak permisi. Setelah gue ngedenger omongan dia kayak begitu, makin gak karuan itu rasa pikiran segala macem, apalagi gue harus besok kerja dan ke tempat yang itu lagi. Akhirnya gue bilang gini ke temen gue, yaudah lu suruh pulang deh, jangan ngikutin gue lagi gitu. Udah gue suruh pulang. Akhirnya temen gue nyuruh dia pulang ke tempat asalnya dia mau pulang asalkan dia dikasih makan. Dan lu mau tahu apa kasih makannya? Dia minta darah kerbau. Setelah dia ngomong darah kerbau, gue baru ingat waktu dulu sebelum gue kerja di tempat kerja gue itu ada kejadian. Ada orang produksi, kalau nggak salah itu posisi jam 5:30 sore. Ada telepon ke ruangannya dia buat minta kepala kerbau. Kepala kerbau dikubur di samping gedung. Gue langsung mikir ke sana, mungkin ini yang dimaksud orang yang waktu itu keteror sama dia. Kebayang gak lu ngikutnya sama gue? Akhirnya temen gue ngusir secara paksa, karena mungkin temen gue ini punya ilmu turunan dari orang tuanya atau gimana, gak ngerti juga. Ngusir secara paksa. Dia awalnya gak mau, tetap mau di situ. Tapi ya lama-kelamaan dia akhirnya ngalah untuk menjauh. Karena kata temen gue yang ibaratnya dekingan tuh apa ya, pengawalnya temen gue itu tiba-tiba muncul katanya. Muncul buat ngebantu ngusir dia. Akhirnya dia diusir. Dan tadi dulu rinding gue. Akhirnya dia diusir, dia udah nggak ada tuh, udah hilang. Tapi gue ditarik sama temen gue. Jadi ini badan gue nih, punggung gue cuma digini dong, seret sama temen gue. Tapi itu berasa kayak ger gitu, dia masih kayak ada yang gerak di sini nih, gerak. Gue itu nggak ngerti itu apaan, mungkin ya sisa-sisa takut nempel di badan gue apa gimana. Tapi temen gue ngebersihin. Nah, kenapa dia bisa tiba-tiba nongol gitu? Ternyata temen gue ngejelasin kalau di kosan ini udah gue pagerin. Dalam artian pagerin tuh pagar goib lah ya. Gue juga nggak ngerti pagar kayak gimana. Tapi kata temen gue ini udah dipagerin, pagar goib. Dan dia itu naburin garam kasar. Jadi bukan garam halus, tapi garam yang kasar, berbentuk kayak batu-batuan kecil. Itu ditaburin di sekeliling kosan gua. Dan kata temen gua ini, gak bakalan ada bisa makhluk yang jahat masuk ke dalam kosan. Karena itu pagar-pagar itu
udah ngehalangin sekeliling kosan. Jadi posisi kosan gue tuh gimana ya? Sebetulnya bukan kosan sih, lebih tepatnya kontrakan ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah ini gue yang kedua dari sebelah kanan. Sebelah gue itu bengkel, sebelah sini tukang nasi goreng dan pojok kosong. Jadi tukang nasi goreng pulang malam terus, bengkel ini buka siang doang dan pojok selalu kosong. Jadi tiap malam sepi. Nah di situ tepat di depan kosan gua sebelah kanan sini nih ada pohon. Dia itu nggak pohon apa ya, kalau nggak salah tuh pohon kersen deh, pohon kersen. Dia itu nggak berbuah tapi nggak berdaun juga, jadi nggak ada daunnya, cuman pohon, batang sama ranting. Gua kan bingung ya, gua sempet nanya ke dia, ini pohon kok nggak ada daunnya ya, tapi buah kersennya juga nggak ada. Dia di situ belum mau jelasin. Nah dia baru mau ngejelasin setelah kejadian yang itu yang gue diikutin. Akhirnya dia ngejelasin, lu mau tahu nggak sarangnya yang paling banyak itu di sini di mana, kata dia. Di mana emang? Lu lihat di pohon situ. Posisi gua kan, jadi ini gua, ini pintu, ini udah keluar kan. Maksudnya tuh udah area luar kontrakan gua lah. Gua nengok gini, gua langsung merinding setengah badan. Itu ya gimana ya, gua mau percaya tapi itu nyata. Kalau misalkan gua nggak percaya juga, ya gimana? Gue juga posisinya ngalamin di situ apa yang kejadian barusan itu. Setelah itu lagi ngobrol-ngobrol lagi, ini posisi makhluk ininya yang kepala kerbau badan manusia udah hilang. Lagi ngobrol-ngobrol lagi, temen gue posisinya gini nih, lagi nyender di tembok begini. Dia tuh posisi suka gini nih, suka main HP begini, nyender. Ngobrol kan, gue posisinya arah serong kanan dari dia. Dia tiba-tiba gini ke jendela, terus pindah lagi ke pintu tatapannya. Itu gue nggak tahu dia kenapa. Awalnya gue diemin karena setelah kejadian yang tadi itu gue ngerasa masih merinding, tapi dia bertingkah aneh lagi gitu. Gue giniin kan langsung, lu ngapain sih kayak begitu? Udah apa diemin aja. Enggak no, kata dia. Ini soalnya ada yang ngintip dari tadi nih. Siapa yang ngintip? Kata gue. Gak tahu gue juga dia dari mana, tapi ngintip mulu dari tadi. Merinding lagi. Ya udah suruh pergi lagi aja. Enggak, ini mah nggak disuruh pergi juga, dia bakalan pergi kok bentar lagi. Ya, terus itu yang lewat doang kali, kata gue kan gitu ya. Terus dia bilang, bisa jadi sih antara yang lewat atau gue yang nunggu pohon di sana. Tapi yang gue bingungin, kok pagar gue masih bisa ditembus ya sama dia. Ya mungkin dia punya nggak ada niatan jahat, makanya bisa nembus. Kan kata lu bilang, kalau misalnya makhluk yang punya niatan jahat nggak bisa nembus. Bisa jadi sih. Emang sosoknya kayak gimana? Nggak mau bilang, ntar lu malah jadi takut lagi. Ya udah deh, jadi ceritain. Akhirnya gue lebih milih untuk nyari aman. Tapi dia reaksinya ngelirik-lirik itu tuh selama kurang lebih 2 menit adalah. Lumayan lama kan 2 menit tuh. 2 menit. Akhirnya selama dia ngelirik-lirik itu gue ngerokok, gue ngopi, gue main HP. Akhirnya pas dia udah diem, udah pergi, gue tanya gitu, udah aman, kata dia. Oh ya udah tuh, coba kalau misalkan si itu balik lagi nggak, maksudnya si itu tuh makhluk yang ngikut sama gue, balik lagi nggak dia kesini? Tadi sih dia mau balik lagi, terus tapi nggak bisa, dia nggak bisa masuk ke sininya, dia mental terus di luar. Oh alhamdulillah akhirnya. Dan posisi
saat itu udah jam 8 lewat 10 kalau nggak salah. Antara 8 lewat 10 atau enggak jam 8 setengah 9 lah. Ya udah dah, gue mau pergi. Tadi dulu, jangan sekarang, masih ada di luar. Nanti takutnya ke bawah sampai rumah. Gue makin takut kan ya. Karena gue dibilang, gue ya takut juga sih. Masalahnya tuh yang gue hadepin tuh yang nggak bisa gue lihat pakai mata telanjang. Maksudnya kalau misalnya yang gue hadepinnya orang ya gampang lah kalau itu. Cuman ini kan yang nggak bisa gue lihat dengan mata telanjang gue sendiri. Akhirnya gue ditahan. Kurang lebih gue ditahan 10 menit. Dan makhluk itu benar-benar pergi. Setelah kejadian itu, gue di tempat kerja, khususnya di ruangan gue selalu permisi sih kalau mau apa-apa. Karena ya gue dari pengalaman yang udah-udah, gue gak mau ada kejadian-kejadian berikutnya. Cukup sampai di situ aja. Mungkin itu cerita yang bisa gue ceritain ya. Buat teman-teman semua yang punya pengalaman-pengalaman horor atau punya kejadian yang sama, mungkin bisa diceritain, kirimin ke email ke gua, atau bisa DM ke Instagram gua. Nanti gua cantumin di deskripsi ya, emailnya apa dan Instagramnya apa. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai beres. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam lindungan dari makhluk-makhluk gaib ataupun manusia-manusia yang jahat sama kita. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Like dan share apabila cerita ini menurut kalian menyeramkan. Sampai jumpa.